646 menyenangkan seorang pria. 6. Setelah Gu Qingqing mengatakan itu, wajahnya memerah karena malu. Ia yang merupakan seorang istri sah, malah mencari si orang ketiga untuk mengajarinya bagaimana cara menyenangkan suaminya sendiri. Kata-kata seperti ini memang agak sulit diucapkan. Chen Wenji yang sedang meminum air pun menyemburkannya sebelum sempat menelannya. Dia tidak salah dengar, kan? Apa yang barusan Gu Qingqing tanyakan padanya? Pria menyukai wanita seperti apa? Bukankah Gu Qingqing sudah bersama Leng Xicheng? Bahkan dirinya pun ingin bertanya pada Gu Qingqing, cara apa yang digunakan wanita itu hingga bisa dengan mudah mendapatkan pria yang begitu sulit ditangani seperti Leng Xicheng. Apakah rumor yang beredar itu benar? Rumor mengatakan bahwa kini Leng Xicheng tidak menyukai bintang yang menawan seperti mereka, tapi menyukai wanita dari keluarga biasa, dan yang sudah menikah, misalnya saja sahabat istrinya sendiri agar lebih seru. Ia menatap Gu Qingqing dengan ekspresi terkejut. Gu Qingqing juga merasa dirinya gila. Tetapi ia benar-benar tidak tahu Leng Xicheng menyukai tipe wanita seperti apa. Selama bertahun-tahun, ia memperhatikan wanita yang terlibat skandal dengan Leng Xicheng satu persatu. Selain penampilan mereka yang mirip dengan Su Zipei, hampir tidak ada yang lain lagi. Setelah menenangkan diri sejenak, Gu Qingqing berdeham dan lanjut berkata, sebenarnya, aku dan Leng Xicheng tidak melakukan hal yang memalukan. Kami berdua juga tidak melakukan perselingkuhan seperti yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya juga tahu, aku sangat akrab dengan Presiden Leng dan istrinya. Pada iklanku kali ini, dia juga secara khusus meminta Leng Xicheng untuk menjagaku. Faktanya, apa yang membuatku pusing itu adalah suamiku. Baru-baru ini dia sepertinya sering tidak di rumah. Aku pikir, kamu adalah seorang aktris, seharusnya lebih berpengalaman. Bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hati seorang pria? Gu Qingqing memiliki ekspresi tulus dan serius, tapi ia malah mengucapkannya dengan kaku. Chen Wenji benar-benar tercengang. Bukankah Gu Qingqing datang mencarinya untuk bertengkar? Mengapa sekarang malah berbagi kisah seperti sepasang saudari perempuan? Kamu dan Leng Xicheng, kalian bukannya? Gu Qingqing segera berkata, aku tidak mungkin melakukan suatu hal yang tidak etis dengannya. Faktanya, dia menyelamatkanku 2 kali di lokasi syuting, istrinya juga mengetahui hal itu. Aku juga mendengar bahwa istrinya pernah menyebutkanmu, ia juga pernah mengatakan padaku bahwa dirinya tidak dihargai di rumah. Situasi suamiku dengan Leng Xicheng hampir mirip, jadi aku ingin bertanya padamu bagaimana kamu membuat Leng Xicheng menyukaimu. Apakah pria seperti mereka memiliki preferensi khusus terhadap wanita? Jika kamu bisa mengajariku, aku pasti akan membantumu memohon pada Leng Xicheng agar dia menghilangkan hutang kompensasimu. Chen Wenji kembali tersadar dari rasa keterkejutannya. Ia melihat wajah Gu Qingqing yang memerah, tapi sorot matanya tampak tegas. Wanita itu mengepalkan tangan dan terlihat tulus. Jadi maksudmu, jika aku memberikanmu ide untuk membantumu mendapatkan kembali suamimu, kamu akan membantuku memohon pada istri Presiden Leng, dan menghilangkan hutang kompensasiku. Gu Qingqing mengangguk. Chen Wenji melihatnya, dan tiba-tiba mencibir, kenapa aku harus percaya padamu? Meskipun aku percaya padamu dan memberitahumu bagaimana caranya, lalu kamu akan membantuku bicara pada istri Presiden Leng, bagaimana mungkin wanita yang tidak memiliki uang, kekuasaan, dan juga tidak dihargai sepertinya, yang bahkan entah kapan akan turun tahta, bisa membantuku. Lupakan saja, istri Presiden Leng bahkan tidak bisa mengendalikan suaminya yang terus mencari wanita lain di luar sana. Bagaimana mungkin aku percaya padanya? Lucu sekali. 647 menyenangkan seorang pria. 7. Gu Qingqing juga berdiri, mungkin karena ia telah terbiasa mendengar ejekan semacam ini, ia pun tidak membantahnya sama sekali, dan bahkan tidak terlihat mengerutkan kening. Tetapi, baru-baru ini perasaan Leng Xicheng terhadapnya benar-benar menjadi lebih baik, dan ia juga bisa merasakan perubahan perilaku Leng Xicheng terhadapnya. Dulu, ketika Leng Xicheng tidak mencintainya, ia tidak akan memedulikan sikap Chen Wenji sekarang. Tapi setelah perubahan sikap Leng Xicheng, mana mungkin ia akan membiarkan Chen Wenji mengejeknya seperti sekarang. Dia adalah wanita yang secara sah dinikahi oleh Leng Xicheng selama 3 tahun. Apa masalahnya dengan dia tidak memiliki uang dan kekuasaan? Kenapa jika keluarganya miskin, orang tua Leng Xicheng menyukainya, dan mereka tidak mungkin bercerai? Sebaliknya, tidak peduli betapa cantiknya kalian, kalian hanya akan tinggal di sisi Leng Xicheng selama 3 bulan. Oh, maaf,
Kamu masih belum 3 bulan. Tidak peduli seberapa iri, cemburu dan bencinya kamu, tidak akan ada yang berubah, jangan berharap. Ada apa denganmu? Chen Wenji marah, ia tidak akan kalah dari orang lain dalam marah-marah. Bahkan jika istrinya memiliki identitas Nyonya Leng, dia juga harus berbagi prianya dengan kami. Aku menghabiskan uangnya, meniduri prianya, dan prianya juga mengangkatku menjadi bintang. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menikah dengannya, tapi memangnya kenapa? Aku sudah menikmatinya, aku sudah menghasilkan uang, aku masih bisa terus terkenal. Dia memang istri Leng Xicheng, tapi malah melihat kami menikmati semua yang dibawakan suaminya kepada kami, sementara dia bahkan tidak berani mengatur suaminya. Chen Wenji berpikir dengan pikiran terbuka. Ia menyukai Leng Xicheng, tapi ia tahu jelas siapa dirinya. Ia tidak akan bisa menikahi keluarga Leng seumur hidup. Tidak apa-apa jika tidak bisa menikahinya, tapi masih mendapatkan uangnya. Daripada menjadi Nyonya Leng, lebih baik dia mendapatkan uangnya saja, dan bisa hidup nyaman. Kamu benar-benar kotor, sungguh menjijikkan. Gu Qingqing tidak menyangka Chen Wenji akan begitu, tidak tahu malu. Ia tidak ingin berubah, ia hanya menginginkan uang. Dan Leng Xicheng bisa membawa popularitas padanya. Chen Wenji melihat wajah Gu Qingqing memucat, ia pun mengambil selangkah ke depan, dan berbisik, sejujurnya. Leng Xicheng sangat hebat dalam hal itu. Tapi ia malah tidak suka menyentuh istrinya. Dia bukan hanya tidak menyentuh istrinya, tapi juga lebih memilih untuk menyentuh wanita kotor seperti kami. Dia juga tidak bersedia menyentuhmu, hahaha. Tawa keras terdengar di sampingnya, Gu Qingqing pun mengepalkan tangannya, melihat wajah Chen Wenji yang tertawa liar. Ketika mereka berdua sedang bertengkar, tiba-tiba ponsel di dalam ruangan berdering. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan melihat kalau orang yang meneleponnya adalah Leng Xicheng. Gu Qingqing memegang ponselnya dengan erat, dan menutup teleponnya dengan kuat. Ia menggertakkan gigi dengan keras, ia marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak akan memukul Chen Wenji, memukulnya hanya akan mengotori tangannya. 4 juta, jika kamu tidak membayarnya, Leng Xicheng pasti akan menuntutmu ke pengadilan. Coba saja. Gu Qingqing lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan dengan wajah dingin. Begitu ia berjalan keluar, teleponnya berdering lagi, masih Leng Xicheng yang meneleponnya. Kali ini, Gu Qingqing langsung mematikan teleponnya. Bajingan, bajingan, bajingan. Biarkan saja dia pergi bermain dengan para wanita itu, Gu Qingqing tidak akan peduli lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing terus marah hingga malam hari, dan amarahnya baru sedikit berkurang saat sebelum tidur. Begitu ia menyalakan teleponnya, ia mendapat panggilan telepon dari Leng Xicheng. Gu Qingqing langsung menolak panggilan teleponnya tanpa ragu-ragu. Karena Leng Xicheng meneleponnya lagi, ia akhirnya tidak tahan, dan kehilangan kendali. Bisakah kamu tidak menggangguku? Di seberang telepon, Wu Weimei dengan marah berkata, apa yang kamu katakan? 648 menyenangkan seorang pria, 8. Gu Qingqing terkejut, Ibu, kenapa? Kamu pergi kemana hari ini? Kenapa tidak ada yang menjawab teleponku seharian ini? Hari ini aku ada urusan di perusahaan. Mana Gu Qingqing berani mengatakan bahwa ia mematikan telepon karena sedang bertengkar dengan Leng Xicheng. Ada urusan di perusahaan, baiklah kalau memang begitu. Sekarang aku tanya, apakah kamu bertemu dengan Leng Xicheng di perusahaan, dan masih berpura-pura tidak kenal? Tidak apa-apa kamu tidak mengenalnya, tapi kenapa kamu masih melanjutkan hubungan lamamu dengan Ni Zining? Ni Zining sekarang adalah orang yang memiliki tunangan, dan kamu juga sudah menikah. Kenapa kamu malah merayu tunangan orang lain? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Gu Qingqing bingung. Masih membantah, aku sudah mendengar orang lain mengatakannya. Setelah kamu bertemu dengan Ni Zining di lokasi syuting, dia hampir membatalkan pernikahannya karenamu. Selain itu, Leng Xicheng juga berada di lokasi syuting, hal ini bahkan membuat orang tua khawatir. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, jika mereka bertengkar tentang membatalkan pernikahan, itu urusan mereka sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak banyak mengobrol dengan Ni Zining, bagaimana mungkin akan melanjutkan hubungan lama kami. Baik kalau begitu, di seberang telepon, Wu Weimei berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah menantu keluarga Leng sekarang, dan harus menjaga jarak dari pria lain, terutama Ni Zining.
Dia pernah memiliki skandal denganmu di masa lalu, jadi kamu harus menghindarinya. Gu Qingqing mengangguk. Selain itu, aku baru-baru ini mendengar bahwa keluarga Su dan keluarga Leng bersiap untuk bekerja sama. Ketika Gu Qingqing mendengar hal itu, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Kamu jangan peduli dengan urusan pria, dan jadilah istri Leng dengan tenang. Si Cheng sudah cukup baik padamu, aku dengar, dia juga membawamu kembali ke rumah keluarga Leng. Kamu pasti harus patuh di depan orang tuanya, dan jangan membuat mereka marah. Gu Qingqing mengiyakan, ia berpikir sejenak dan bertanya, Ibu, bagaimana situasi keluarga kita baru-baru ini? Di mana kakak? Kakakmu berbisnis bersama dengan beberapa temannya baru-baru ini, dan menghasilkan lumayan banyak uang. Sekarang dia juga keluar dengan mengemudikan mobil, mengenakan pakaian bermerek, memiliki teman yang punya pikiran yang sama, dan sangat bergengsi. Ketika menyebutkan putranya, Wu Weimei merasa sangat bangga. Ibu, bisnis apa yang kakak lakukan? Gu Qingqing malah mengerutkan kening, ia tahu kepribadian kakaknya, malas dan tidak realistis dengan tujuannya. Dari mana orang seperti itu bisa memiliki uang setelah berbisnis sebentar? Kakakmu mengatakan bahwa dia sedang melakukan suatu investasi, dan bisa menghasilkan uang jutaan. Gu Qingqing agak waspada. Ibu harus mengawasinya dengan baik, hal seperti investasi, jika tidak hati-hati bisa bangkrut. Wu Weimei tidak setuju, dia mengatakan temannya itu juga berbisnis dengan banyak orang di dunia bisnis, dan memiliki latar belakang yang luar biasa, jadi tidak akan menipunya. Selain itu, memangnya sebanyak apa uang yang keluarga kita punya sampai bisa ditipu? Ibu, di mana tempat kerja kakak? Tolong kirimkan alamatnya, aku akan pergi melihatnya lain kali. Setelah menutup telepon, Leng Xicheng meneleponnya lagi, tapi ia menutup ponselnya tanpa berpikir, kemudian mematikan ponsel. Kali ini, telepon rumah di kamar berdering, Gu Qingqing terlalu malas untuk peduli. Ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Awalnya ia ingin membersihkan debu di tubuhnya, tapi malah merasa semakin kesal. Setelah mandi dan keluar, sampai di depan pintu kamarnya diketuk. Gu Qingqing segera membuka pintu, ternyata Luo Qingsui yang datang. Qingqing, jika kamu tidak mengangkat teleponnya, kami semua yang di rumah tidak akan bisa tidur. Setelah Luo Qingsui mengatakan itu, telepon kamar berdering lagi. Gu Qingqing kesal dan mengangkat telepon. Ketika ia hendak marah, di sana terdengar suara khawatir Leng Xicheng. Qingqing, apakah kamu baik-baik saja? 649 Aku merindukanmu, 1. Gu Qingqing awalnya sangat ingin bertengkar dengannya, ia awalnya merasa sangat marah. Tapi entah kenapa, ketika mendengar kalimat Leng Xicheng barusan, ia langsung merasa sedih dan tidak nyaman. Mengapa Leng Xicheng berselingkuh? Mengapa pria itu mencari wanita seperti Chen Wenji? Mengapa ingin membuatnya selalu ditertawakan oleh orang lain? Jangan menikahinya jika memang tidak mencintainya, dan akhirnya malah membuatnya ingin mempertahankan hubungan mereka sekarang. Bahkan ia sampai ingin belajar dari wanita lain, dan mendapatkan penghinaan dari Chen Wenji lagi. Kenapa? Di seberang telepon, Leng Xicheng tidak mendengar Gu Qingqing berbicara untuk waktu yang lama, ia juga merasa sedikit bingung. Ia juga sudah menelepon Gu Qingqing seharian ini, tapi jika panggilannya tidak ditolak maka ponsel Gu Qingqing yang mati. Setelah menelepon ibunya, Gu Qingqing baru bersedia berbicara dengannya. Kondisi Gu Qingqing sangat baik, mungkin suasana hatinya agak tidak stabil karena sedang datang bulan. Leng Xicheng sangat sibuk, ia baru saja sampai semalam, tapi ia begitu sibuk dan masih belum istirahat sampai sekarang. Tetapi Gu Qingqing tidak sepertinya yang bisa kuat walau amat sibuk. Gu Qingqing malah sangat lemah, bahkan berendam di air terlalu lama pun bisa masuk angin. Apa kamu sakit karena sedang haid? Jika tidak bisa menahannya, minta nenek membakar moksa untukmu. Luo Qingsui juga sakit selama haid. Ketika itu, Feng Lingsui akan membakar moksa untuknya, ditambah dengan meminum obat untuk melancarkan sirkulasi dan menghilangkan penggumpalan darah, tidak lama kemudian tidak akan terasa sakit lagi. Gu Qingqing awalnya ingin mengatakan banyak hal, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Leng Xicheng barusan, ia malah tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Leng Xicheng seperti seorang pemancing yang kuat. Saat ia melepaskan sedikit umpan untuk ikan rakus seperti dirinya, pria itu akan dengan cepat menarik sebagian kailnya ke atas. Ketika melihatnya akan melarikan diri, pria itu akan menurunkannya lagi, dan akan terus seperti itu berkali-kali.
Jika ingin bersama, maka tolong bekerja keras. Kalau tidak cinta, tolong lepaskan. Leng Xicheng memberikan sebuah tamparan padanya, tapi kemudian memberikan sebuah jujube manis. Gu Qingqing benar-benar hampir tidak tahan lagi. Diejek dan dihina oleh Chen Wenji dengan kata-katanya yang kotor itu, menghantam ke dalam telinganya kata per kata, dan terus bergema di kepalanya. Dan Leng Xicheng membiarkannya belajar dari para wanita itu. Ia tidak mau. Aku baik-baik saja, aku sudah mau tidur. Gu Qingqing ingin menutup telepon dengan keras. Di seberang telepon, secara samar ia bisa mendengar suara sekretaris Cheng. Presiden Leng, aku membuatkan sebuah tempat tidur sederhana untuk Anda di sini. Berbaringlah dulu untuk sementara waktu. Gu Qingqing baru ingat bahwa Leng Xicheng pergi untuk menyelamatkan seseorang. Ia lalu bertanya, bagaimana kabar Sangen? Dia baik-baik saja, operasinya sangat sukses, tangannya yang patah harus digips. Aku mengikuti tim SAR, dan masih ada beberapa anggota yang hilang dan belum ditemukan. Leng Xicheng berbicara sambil terengah-engah, sinyalnya juga sepertinya terputus-putus. Turun ke tebing untuk mencari orang memang bukan sesuatu yang sulit, tapi Leng Xicheng juga mengikuti tim SAR untuk melakukan pencarian bersama, dan tinggal di daerah pegunungan. Semakin sulit kondisinya, itu semakin menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin besar yang memimpin dan merawat para karyawannya. Gu Qingqing menyalakan ponsel, dan mencarinya dengan santai. Benar saja, ia menemukan bahwa tajuk utama halaman hari ini adalah penampilan Leng Xicheng yang mengenakan setelan pendaki gunung untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Setelah melihat foto-foto yang diambil dari tempat kejadian, meskipun sekarang cuacanya sedang panas, tapi mobil tersebut jatuh ke lembah dan hutan lebat yang sepi, dan dikelilingi pegunungan tinggi yang curam, itu memang sangat berbahaya. Meskipun harapannya sangat kecil, tetapi aku juga berharap mereka bisa selamat, setidaknya tidak kehilangan nyawanya. Meskipun karena kejadian Chen Wenji tadi seperti sebuah batu yang menghantam dadanya, tetapi saat ini Gu Qingqing berharap Leng Xicheng aman dan tidak berada dalam situasi berbahaya. Kamu, hati-hati. Leng Xicheng mendengar kekhawatiran di suara Gu Qingqing, dan kelelahan yang dialaminya sepanjang hari pun seolah sirna. Kamu juga, dan... Leng Xicheng berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku merindukanmu. 650 Aku merindukanmu, 2. Gu Qingqing tidak pernah menyangka Leng Xicheng akan mengucapkan kata-kata itu. Ia merasa sedikit terkejut untuk sementara waktu. Aku sedang berpikir, suara Leng Xicheng terdengar pelan dan berat, dengan sedikit suara serak yang lelah. Gu Qingqing yang mendengarnya pun jantungnya berdebar kencang. Kamu akan datang bertemu denganku dengan ekspresi seperti apa? Setelah mendengar sambungan kata-katanya itu, jantung Gu Qingqing yang awalnya berdebar kencang disertai perasaan gembira seolah ada banyak bunga bermekaran, kini langsung menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Gu Qingqing mengambil napas dalam-dalam beberapa kali, hatinya yang awalnya merasa sangat marah, sekarang seperti balon yang dikempeskan. Meskipun masih tersisa sedikit perasaan marah, tetapi sudah tidak membuatnya begitu putus asa seperti sebelumnya. Kamu ingin melihatnya, kalau begitu kamu pikirkan saja perlahan-lahan sendiri. Gu Qingqing menggerakkan giginya, dan menutup telepon dengan kuat. Apakah pria itu masih menyuruhnya belajar bagaimana cara menarik perhatiannya? Ia tidak mau. Namun, setelah menutup telepon, Gu Qingqing berbalik dan menelepon Li Yuyu. Yuyu, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Li Yuyu telah lama berada di dalam industri hiburan, bahkan jika tidak pernah makan babi, ia juga pernah melihat babi lari. Selain itu, ia juga bawahan Leng Xicheng, dan pernah berkontak dengan pasangan wanita Leng Xicheng. Ia pasti tahu bagaimana perilaku para wanita itu di depan pria tersebut, dan juga bisa memberikan nasihat kepadanya. Li Yuyu merasa sedikit aneh, ada apa? Apakah si bajingan Leng Xicheng itu pergi bermain-main lagi? Tidak, aku ingat dia pergi ke jurang Eropa untuk misi penyelamatan, kan? Apakah ada wanita cantik berambut pirang di dalam tim penyelamat? Bukan seperti itu. Gu Qingqing mencubit alisnya, dan agak kehilangan kata-kata. Kalau bukan begitu, kenapa? Melihatnya seperti itu, apakah ada perasaan bahwa sifatnya akan berubah? Dengarkan aku, kamu sebaiknya jangan memiliki hati yang lembut, dia memperlakukanmu dengan kasar selama 3 tahun, bagaimanapun kamu juga harus memperlakukannya dengan kasar selama 6 tahun, itu baru sepadan. Lupakan saja, kita akan bicarakan saja saat kita bertemu. Apakah kamu punya waktu di hari Sabtu?
Ada, yang lain tidak bisa, tetapi jika menghajar playboy, bahkan jika aku tidak punya waktu, aku tetap harus meluangkan waktu. Gu Qingqing mulai merasa bahwa menemui Li Yuyu untuk memberinya nasihat mengenai menyenangkan seorang pria adalah sebuah kesalahan. Li Yuyu sendiri juga baru saja ditinggalkan oleh seorang pria baru-baru ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Gu Qingqing menutup telepon, di sisi lain, Leng Xicheng memegang telepon, dan melihat tulisan, Nyonya Leng, di layar, sudut mulutnya menjadi semakin melengkung. Kemarin ia baru saja turun dari pesawat dan langsung ke rumah sakit. Setelah melihat kondisi Musangen dan orang lain yang terluka, ia langsung bergegas ke tempat kecelakaan. Ketika mendengar masih ada orang yang hilang, ia segera melakukan pencarian dengan tim SAR. Tentu saja, video tim SAR juga langsung diunggah di internet, dan dengan cepat banyak disukai oleh orang-orang. Ada yang mengatakan Leng Xicheng sengaja melakukan pertunjukan. Apa maksudnya? Mana ada orang yang melakukan pencarian dan penyelamatan selama lebih dari 10 jam, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa dan kelelahan secara fisik. Bahkan jika itu adalah pertunjukan, tetap masih ada orang yang akan menyaksikannya. Begitu beritanya keluar, saham grup Leng naik pesat, langkah selanjutnya ia akan mendonasikan 100 juta yuan untuk menyiapkan dana. Memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang meninggal karena mengalami kecelakaan saat bekerja. Pada saat ini, jika menerbitkan saham baru dengan lancar, bahkan jika tahu Leng Xicheng sedang mengumpulkan uang, tetap akan ada yang membelinya. Tetapi, perhitungan dan kerja keras seperti ini, semua itu tidak bisa dibandingkan dengan mendengar suara Gu Qingqing ketika menjawab teleponnya tadi. Hal itu membuat seluruh lelah Leng Xicheng seolah langsung hilang, dan dia jadi penuh dengan energi. Tetapi, mengapa Gu Qingqing tidak menjawab teleponnya sepanjang hari? Melalui telepon ia pun bisa menyadari kemarahan besar Gu Qingqing. Leng Xicheng memanggil sekretaris Cheng, pergilah mencari tahu kenapa Nyonya marah hari ini. Tidak peduli siapa itu, jika berani membuat Gu Qingqing marah, berarti orang itu cari mati. Selanjutnya bab 651 Aku Merindukanmu 3.